Inilah Hotel Grand Hyatt yang disebut-sebut sebagai tempat serah terima uang dari Windy Purnama kepada Sadikin Rusli. Di persidangan 4 Oktober 2023 lalu, saksi kunci Windy Purnama membeberkan kronologi serah terima fulus melalui Sadikin. Kita bertemu di Grand Hyatt, permintaannya Sadikin. Ya, saya setujui. Akhirnya di hari pertemuan itu, saya bertemunya tuh pertama kali di kolam renang, Pak. Saya lupa lantai berapa itu ya. Bertemu dengan Pak Sadikin di kolam renang mana? Di Hotel Grand Hyatt. Kolam renang yang di lantai 5 itu, yang restoran. Yang ada restorannya, betul. Iya, betul. Saya sudah bawa itu uangnya. Iya. Terus saya sampaikan mau diserahkan di mana? Apakah mau di kamarnya? Kata yang bersangkutan jangan, nanti biar saya. Sebentar. Di kamarnya. Apa yang bersangkutan nginep di Hotel Grand Hyatt? Saya cuma menyampaikan begitu, apakah di kamarnya, gitu kan? Dia bilang jangan, biar saya yang turun nanti katanya. Biar saya yang turun ke parkiran. Oke. Jadi akhirnya setelah itu kita berdua turun ke parkiran. Saudara Sadikin menunggu di pintu masuk ke dalam hotel. Saya ke mobil ambil uangnya. Baik. Setelah terima Sadikin kemana? Saya tidak lihat dia masuk ke dalam. Realitas menelusuri lokasi penyerahan uang pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura senilai 40 miliar rupiah. Di restoran di lantai 5 inilah Windy bertemu dengan Sadikin untuk pertama kalinya. Di restoran poolside, Windy dan Sadikin merancang skenario pemindahan koper berisi uang senilai 40 miliar rupiah. Dari fakta persidangan kesaksian Windy, terungkap Anang Latiflah yang memerintahkan langsung penyerahan uang tersebut. Uang kemudian disiapkan oleh Irwan Hermawan untuk diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui perantara bernama Sadikin. Informasi yang realitas dapatkan di hari yang sama, penyerahan uang tersebut entah sebuah kebetulan atau tidak, Ahsanul Kossasi berada di sebuah kamar di Hotel Grand Hyatt. Kuat diduga fulus 40 miliar rupiah yang dialirkan ke BPK RI adalah untuk membereskan temuan penyimpangan dalam audit anggaran Kominfo tahun 2021. Sejak Juni lalu, Realitas sudah berkali-kali mencoba meminta konfirmasi kepada anggota 3 BPK Ahsanul Kossasi yang membawahi entitas pemeriksaan Kominfo. Namun permintaan wawancara Realitas tak pernah digubris. Realitas juga mengonfirmasi dugaan aliran dana kepada Sekjen BPK Bakhtiar Arif. Namun Bakhtiar Arif enggan berkomentar banyak. Berarti kalau minta pernyataan Bapak nih tanggapannya terkait katanya ada setoran nggak bisa Pak? Belum. Ini di laporan aja. Realitas terus mencoba meminta konfirmasi soal aliran uang 40 miliar rupiah kepada BPK dalam beberapa kesempatan. Pertengahan September lalu saya juga menemui Kabiro Humas Yudi Ramdan di kantor BPK. Saat itu juga ada Ketua BPK Ismayatun turut menemui Realitas. Namun Ketua BPK enggan memberikan klarifikasi. Sementara Kabiro Humas hanya menyebut akan mengikuti proses hukum yang ada. BPK menyampaikan bahwa apabila dalam proses penegakan hukum ada keterlibatan BPK, maka BPK menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dan minggu lalu, tepatnya 23 Oktober, nama Ahsanul Kossasi mulai disebut langsung di persidangan. Tidak hanya nama lembaga BPK yang disebut, tapi jelas-jelas menyebut nama Ahsanul Kossasi. Pekan lalu, saya kembali meminta konfirmasi kepada Ahsanul Kossasi dan akhirnya direspon singkat melalui percakapan WhatsApp. Ahsanul Kossasi menyebut saat ini ia memilih diam daripada memunculkan kegaduhan. Saya tidak tahu apakah jawaban Ahsanul itu adalah pengakuan yang implisit ataukah itu adalah bantahan. Yang jelas, Kejaksaan Agung menyebut akan segera memeriksa anggota 3 BPK Ahsanul Kossasi. Penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung mengaku sudah menyiapkan prosedur pemanggilan Ahsanul Kossasi
Sebab dengan statusnya sebagai pejabat tinggi negara, tentu saja diperlukan perizinan presiden untuk memeriksanya. Sampai saat ini sudah 14 tersangka kita lakukan penetapan. Ya. Sadikin ini menurut informasi yang kita terima dari persidangan, ya, itu ada kaitan dengan BPK. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang disebutkan dalam proses persidangan. Karena ini sudah menjadi milik publik, jadi nggak bisa kita abaikan ini keterangan yang muncul. Gitu. Kosasi ya Pak. Itu apakah nanti ada tindak lanjut dari kejadian yang itu Pak? Kami sedang mempersiapkan ya untuk akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga status yang bersangkutan adalah pejabat negara. Sehingga proses hukumnya memang harus kita layangkan, mintakan izin dulu kepada presiden dulu. Dan pasti akan kita dalami ya informasi yang muncul di persidangan, sehingga memang akan kita jadwalkan untuk melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Sosok Ahsanul Kossasi memang cukup seksi. Nama politisi kawakan ini beberapa kali tersenggol kasus suap dan gratifikasi, mulai dari dana hibah KONI hingga penyaluran bansos COVID-19. Ahsanul Kossasi mulai menapakkan kakinya di Badan Pemeriksa Keuangan sejak 16 Oktober 2014. Sejak saat itu, ia terus terpilih sebagai anggota BPK selama 2 periode terakhir hingga kini. Sebelumnya, pendiri klub Madura United ini adalah politisi DPR RI. Ahsanul malang melintang di Gedung Senayan sejak tahun 2009 hingga 2013. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.